berjudul Dimensionasi Pemahaman dan Pemahaman Penerapan Budaya Positif. Maka kita berdoa dan Tuhan Yang Maha Kuasa ya, semoga dalam penyampaian aksi nyata ini nanti dari awal sampai akhir dalam berjalan lancar dapat sukses, tidak ada halangan suatu apapun. Dan saya selaku yang kepala sekolah di Kelompok misalnya mendukung dan memberikan dukungan semaksimal mungkin demi sukses dalam pelaksanaan ini sehingga nanti dapat selesai dengan baik, tidak ada halangan satu. Saya kira tidak banyak yang saya sampaikan. Kalau dalam saya menyampaikan atau ada kekurangan atau kesalahannya dari Bapak Guru, saya beri mohon maaf ya sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mendiseminasikan aksi nyata saya tentang pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di modul yang saya pelajari, modul 1.4. Di modul 1.4 ini saya mempelajari tentang budaya positif. Banyak sekali budaya positif yang kita mungkin selama ini kita laksanakan, tapi kita mempunyai pemahaman yang keliru. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, di kesempatan kali ini saya diberi tugas untuk mengaksi nyatakan kegiatan saya di modul 1.4 ini, memberikan diseminasi pemahaman tentang budaya positif kepada rekan sejawat di sekolahnya masing-masing. Terima kasih atas kesempatan Bapak Ibu Guru dan juga Bapak Kepala Sekolah memberikan kesempatan pada saya untuk diseminasi ini. Latar belakangnya adalah pentingnya membangun budaya positif di sekolah sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan berpihak pada murid, agar nantinya murid-murid memiliki karakter kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Peran seorang guru itu sangat diperlukan dalam menciptakan sebuah karakter untuk menciptakan disiplin positif yang akhirnya membudaya menjadi budaya positif. Namun seorang guru tidak bisa sendiri, tetap harus berkolaborasi dengan semua pihak yang ada di sekolah dan saling bersinergi. Maka dari itu, di sini saya menyebarkan pemahaman tentang budaya positif itu. Harapan kedepannya adalah saya dan panjenengan semua di sini dapat bersinergi bersama untuk membudayakan budaya positif tersebut. Budaya positif merupakan nilai-nilai keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Konsep utama modul budaya positif. Dalam modul budaya positif ini, apa saja yang saya pelajari? Yang pertama, perubahan paradigma atau pemikiran, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nanti yang akan saya bahas di sini ini satu-satu, tapi tidak semuanya saya detail. Nanti fokusnya pada restitusi, posisi kontrol, dan keyakinan kelas. Karena aksi nyata yang saya lakukan kepada anak-anak sebenarnya sudah saya lakukan segitiga restitusi dan juga keyakinan kelas, atau yang mungkin kita kenal dengan kesepakatan kelas. Di sini Bapak Ibu sudahkah membuat kesepakatan kelas di kelasnya masing-masing? Sudah tercetakkah di lembar atau sudah ditempelkan di kelas atau belum? Nah, ada yang belum. Saya harap dengan adanya ini nanti panjenengan semua bisa membuat kesepakatan kelas bersama anak-anak, bersama anak-anak agar bisa mereka tahu ini kesepakatan yang kita buat nantinya yang akan kita laksanakan bersama. Oke, di sini ada pertanyaan pemantik dengan jawaban setuju atau tidak setuju. Mohon dijawab ya Bapak Ibu. Ya,
Di sini ada hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Oke. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin. Oke, banyak yang setuju ternyata. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Wah, setuju semua ternyata ya. Di sini tuh masih dengan paradigma lama bahwa kita berpikir dengan menghukum anak itu pasti akan mendisiplinkan anak tersebut. Itu tidak tentu, tidak pasti. Antara hukuman dengan penghargaan itu adalah dua sisi mata pisau yang bisa menghancurkan anak itu sendiri sebenarnya. Oke, di sini nanti kita akan bahas dulu ya, satu persatu. Iya, walaupun ada hal positif di dalamnya, ya, tidak apa-apa. Kita di sini kolaborasi bareng. Ya, untuk menciptakan budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid agar sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, tentunya hal ini diawali dengan merubah cara pandang kita sendiri kepada murid. Salah satunya penerapan disiplin. Disiplin erat kaitannya dengan teori kontrol yang digunakan guru ketika menghadapi murid. Berikut miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini ada teori kontrol, kita ini sebagai pengontrol siswa, tapi kita miskonsepsi atau adanya salah pemahaman tentang teori kontrol ini, bahwa kita berpikir bahwa kita itu bisa melakukan segalanya ke anak, padahal tidak. Nah, di sini ada ilusi guru mengontrol murid ya. Ilusinya bahwa kritik dapat membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dengan kita membuat rasa bersalah ke anak, apakah kita akan menguatkan karakter anak tersebut? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah menguatkan karakternya? Mungkin di era kita zaman dulu, dengan kita dibuat rasa bersalah, menjadikan mental kita, karakter kita menjadi lebih kuat gitu. Kita jadi orang yang tahan banting, orang yang kuat di tempat, tapi tidak dengan anak zaman sekarang. Ilusinya bahwa penguatan positif, efektif, dan bermakna. Nah, padahal yang terjadi adalah ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Saya secara sadar pun, saya juga kadang masih, sebelum saya mendapatkan pembelajaran tentang teori ini, saya masih bersifat memaksa ke anak. Saya memaksakan kehendak anak. Saya awalnya masih berpikir bahwa anak itu seperti selembar kertas kosong yang bisa kita isi dengan apa saja. Padahal tidak. Sekali lagi, anak itu adalah selembar kertas yang sudah ada garis titik-titiknya yang tinggal kita tebalkan, bukan kita isi dengan kemauan kita. Berbeda nih. Jadi setiap anak memiliki karakter yang berbeda, punya pribadi yang berbeda, jadi tidak bisa kita samaratakan. Dan juga kita sebagai posisi kontrol itu tidak bisa langsung serta-merta seperti memberikan hukuman dan yang lainnya, itu tidak bisa. Disiplin positif. Kita bahas pertama di sini tentang disiplin positif. Mana yang lebih tepat? Disiplin merupakan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan, atau disiplin merupakan suatu cara untuk mengontrol diri, menguasai diri, untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Coba yang mana Bapak Ibu? Yang bawah nih. Bukan untuk mengontrol ya, bukan untuk mendapatkan yang dilakukan seorang untuk mendapatkan kepatuhan. Tapi yang terjadi sekarang ini apa? Disiplin itu untuk dapat kepatuhan. Padahal kan disiplin ini merupakan cara untuk mengontrol diri, menguasai diri. Dan pasti asumsinya disiplin itu masih hanya ke dalam disiplin waktu, padahal disiplin itu banyak sekali gitu. Ya, ini tentang disiplin positif. Betul sekali. Yang lebih tepat adalah cara mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai, termasuk di dalam nilai-nilai dalam kesepakatan yang telah kita sepakati.
Makna disiplin sekarang telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Biasanya kalau masalah disiplin itu akhirnya membuat ketidaknyamanan. Contoh saja yang paling gampang, yang paling kita pahami itu kita tuh masalah disiplin waktu. Ketika kita tidak disiplin waktu itu menjadi tidak nyaman di jalan ke susu seperti itu, nggih. Nah, padahal posisi disiplin di sini tidak seperti itu. Disiplin itu adalah untuk mengontrol diri kita sendiri, bukan untuk membuat ketidaknyamanan. Tapi umumnya disiplin itu sendiri membuat ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi dengan kita sebagai pendidik, kita tuh menanamkan disiplin ke anak itu biar tumbuh dari motivasi diri mereka sendiri, bukan dari kita. Oh, nanti nih dimarahin Pak Anta, misal seperti itu, atau nanti dimarahin Bu Reka. Itu bukan motivasi intrinsik, tapi motivasi ekstrinsik karena adanya dorongan dari luar, bukan dorongan dari dalam. Jadi kita di sini punya tugas untuk menumbuhkan sikap disiplin positif itu sendiri dari anak biar sadar bahwa mereka itu membutuhkan atau mereka itu memang perlu dengan adanya disiplin positif tersebut. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman, tanpa hukuman. Tapi yang sekarang terjadi apa tuh Bapak Ibu? Ancaman. Iya, harus ada ancaman. Oke, di sini ada yang mungkin bisa berbagi, mungkin Bu Damar menumbuhkan disiplin anak. Contohnya di kelas 1 itu gimana? Yang biasanya saya lakukan karena saya mungkin masih awam tentang ini dan belum mendapatkan pelajaran yang baik. Jadi saya selama ini ya ancaman itu sepertinya sangat efektif untuk kelas 1. Contohnya misalkan nanti kalau tidak selesai pulangnya terlambat ya, itu kan ancaman ya. Meskipun nanti ya waktu pulang ya tak pulangkan akhirnya. Tapi tetap mulut ini ingin merasa memberikan ancaman itu baru anak itu baru takut ya, akhirnya kan ya mungkin merasa takut untuk pulang yang akhirnya terpaksa melakukan, dan mungkin itu juga salah bagi saya. Jadi kedepannya mungkin ya diperbaiki ya. Terima kasih. Oke, terima kasih sharingnya ya. Salah satunya adalah dengan ancaman yang paling enteng ya, kita itu kayaknya enteng banget mengatakan dia nanti kalau nggak selesai pulangnya belakangan ya gitu. Nah itu salah satu ancaman. Mungkin saat ini cukup efektif, tapi padahal dengan adanya seperti itu menimbulkan efek psikologisnya tidak sekarang tapi cukup cukup panjang ke belakang. Mungkin ada sharing lagi tadi Bu Farida dengan hukuman, gimana Bu? Contohnya Bu? Ketika kita memberikan tugas kepada anak, mestinya kan tugas itu harus diselesaikan tepat waktu. Tetapi kebanyakan anak-anak itu sakarpe dewi. Jadi karena tidak ada hukuman itu tadi ya, jadi disiplinnya masih kurang, belum ada disiplin dari diri mereka sendiri. Kita sebagai guru biasanya kalau anak itu tidak menyelesaikan tugas, tidak disiplin, itu biasanya memberikan hukuman. Meskipun hukuman itu ya tidak secara fisik, tapi
dikeluarkan dari kelas. Iya. Biasanya ya kok nyanyi, kok maca Quran sak juz dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya melalui hukuman itu anak-anak juga lebih bisa disiplin. Gitu. Anak-anak lebih, oh saya nanti tidak begini, kan orang garap, kok biasanya aku dihukum guru. Nah, terus dari ini jadi garap. Sepertinya seperti itu, Bu. Oke, terima kasih. Ternyata kita masih mempraktekkan hal tersebut ya. Saya pun kadang masih seperti itu, Bapak Ibu. Sebelum saya mengenal adanya modul 1.4 ini tuh saya tuh masih menerapkan hal tersebut. Adanya ancaman, adanya hukuman. Memang pada awalnya untuk menerapkan disiplin itu kita harus dengan adanya sifat memaksa. Kita sendiri pun seperti itu ya, kita harus dipaksa. Awalnya ada pemaksaan untuk menimbulkan kedisiplinan tersebut. Ini yang kita di kelas, yang kita di luar kelas. Contohnya, mungkin Pak Wahyu bisa ngasih sharingnya pengalaman disiplin positif yang sudah dilakukan atau tentang masalah menimbulkan disiplin positif tapi dengan adanya sokongan, ancaman ataupun hukuman. Ini kan tadi contohnya yang ada di dalam kelas ya. Kalau Pak Wahyu kan pembelajarannya ada di luar kelas. Mungkin bisa sharing dengan kami di sini. Ya baik, kalau dari saya sendiri itu bagaimana menumbuhkan disiplin anak ketika proses pembelajaran. Salah satu caranya adalah itu tadi. Kalau tadi yang disampaikan adalah ancaman hukuman, kalau saya lebih condong kepada sokongan. Ini pengalaman baru ya, ada yang sokongan. Lebih condong kepada sokongan. Dalam artian gini, seperti contoh ketika saya mengajar anak-anak kelas bawah, kelas 1, 2, dan 3, itu biasanya motivasinya paling terbesar itu adalah ayo dikerjakan, nanti yang menang ketika membuat tim game itu, ketika ada yang menang nanti akan saya berikan permen, seperti itu contohnya ya. Nah itu efektif sekali untuk meningkatkan disiplin anak, kerjasama anak itu sangat efektif. Nah jadi melalui sogokan kepada anak atau janji-janji manis kepada anak itu bisa menumbuhkan disiplin atau concernnya anak itu menjadi meningkat dalam pembelajaran, proses pembelajaran yang saya lakukan. Mungkin itu dari saya. Gitu. Oke, terima kasih. Bervariatif sekali ya. Tadi ada yang ancaman, ada yang hukuman, ada pula yang sokongan atau reward ya sebenarnya. Nah, tapi dengan adanya hal tersebut itu ternyata saya itu juga baru paham di modul saya di 1.4 ini baru paham. Oh, kayak gitu itu nggak boleh toh ternyata. Tapi prakteknya mungkin kita belajar di teori itu kayaknya gampang gitu. Tapi prakteknya itu lebih ke ya kita menghadapi kenyataan itu lebih sulit yang pasti. Walaupun tadi Pak Wahyu sudah mengobrol janji-janji manisnya dengan anak-anak tadi, Bu Damar dengan ancamannya, Bu Farida dengan hukumannya. Karena proses kita untuk mendisiplinkan anak itu belum bisa menumbuhkan dari intrinsiknya, masih dari ekstrinsik kita pribadi, kita masing-masing ya. Oke, next. Nah, dalam disiplin positif ini akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Apa saja nilai-nilai kebajikannya? Yaitu adalah profil pelajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar, kritis, dan juga mandiri. Dalam pembelajaran kita itu kita sudah mengaplikasikan profil pelajar Pancasila belum Tojen ini? Sudah nggih? Sudah. Tapi kembali lagi itu kita butuh sinergi dan kolaborasi. Apakah kita bisa menimbulkan disiplin positif itu kita sendiri tanpa adanya kolaborasi dengan orang tua atau wali? Tidak bisa nih. Kita ini tetap butuh kolaborasi walaupun kita dengan di sini sudah bersinergi, berkolaborasi untuk menumbuhkan disiplin positif, tapi kita juga tetap harus bersinergi dan berkolaborasi dengan
orang tua wali. Di sini apakah kita sudah berkolaborasi dengan orang tua wali untuk menumbuhkan disiplin positif tersebut? Sudah berusaha, kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kembali lagi ke masyarakat yang masalah pendidikan itu pasrah bohongan gitu ya. Jadi ini masih PR banget buat kita untuk menumbuhkan kesadaran tentang adanya kolaborasi antara guru dengan orang tua wali. Jadi ini PR buat kita Bapak Kepala untuk mengajak kolaborasi orang tua wali. Di penilaian saya yang terakhir itu banyak sekali tentang titik yang lemahnya saya adalah kolaborasi dengan orang tua wali. Memang sejauh ini saya pun juga belum banyak berkolaborasi dengan orang tua wali, menghadirkan guru tamu dari orang tua atau wali. Saya itu masih gampang, masih bingung harus melangkah seperti apa. Karena masyarakatnya di sini tuh ada yang mencar cukup jauh dan juga plural sekali, dan lebih kepada menyerahkan pendidikan kepada sekolah atau pasrah bohongan. Ini yang jadi PR buat kita. Nah, manusia sendiri itu punya kebutuhan dasar. Pasti yang kita pikirkan itu pertama itu pasti awalnya kita berpikir kebutuhan dasar manusia itu sandangan, pangan, papan gitu. Tapi selain itu di sini tuh sandang, pangan, papan itu masuk ke dalam bagian bertahan hidup. Manusia kebutuhan dasarnya pertama bertahan hidup. Tanpa adanya sandang, pangan, papan itu juga tidak bisa bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Manusia tidak bisa hidup sendiri, jadi perlu adanya tentang kasih sayang dan rasa diterima. Lalu penguasaan, berkuasa atas sesuatu, kebebasan. Manusia butuh bebas, karena dengan adanya kebebasan yang terbatas pun juga tidak bisa maksimal. Lalu yang terakhir adalah kesenangan. Apa sih yang dicari di dunia ini kalau enggak kesenangan? Yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Seorang pakar Glaser mengungkapkan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara positif. Ini dari seorang pakar. Jadi kita harus mengidentifikasi dulu kebutuhan perilaku apa yang kita miliki, yang ada yang salah di mana, lalu kita cari solusinya dan akan menimbulkan perilaku positif tersebut. Ya, di sini lanjut. Motivasi perilaku manusia. Manusia itu memiliki motivasi perilaku, yaitu motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Menurut Diane Gleason dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan adanya 3 motivasi perilaku manusia, antara lain yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini murid itu melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi eksternal. Nah, dalam motivasi eksternal ini kan kebanyakan tadi sudah ada yang memberikan ancaman atau hukuman. Nah, efeknya apa? Ketika mereka tidak mengerjakan PR, biar tidak mendapatkan hukuman karena adanya ketidaknyamanan atau hukuman itu tadi, mereka melakukan hal tidak terpuji. Contohnya nyontek, betul sekali, nyontek temennya. Adakah yang pernah nemu ini di kelas? Ya, coba Pak Anta bisa sharing contohnya. Untuk menghindari ketidaknyamanan itu murid melakukan disiplin dirinya biar tidak dihukum, itu akhirnya melakukan hal yang tidak terpuji. Itu kan salah satu motivasi eksternal biar tidak dihukum,
dia melakukan tindakan tidak terpuji, ya kan? Ada nggak contoh di kelasnya panjenengan? Supaya tidak dihukum melakukan hal yang tidak terpuji. Contohnya itu ya berbohong itu tadi. Jadi ketika jelas-jelas anak itu melakukan pengejekan atau bahasa Indonesia penghinaan, bullying. Jadi jelas-jelas saya melihat saya ingin mendapatkan kejujuran anak itu, tapi justru malah semakin dia berbohong. Jadi kan dasarnya dia sudah tahu, oh kalau aku berbohong, aku berdosa, nanti Pak Anta akhirnya marah, maka dia melakukan kebohongan atau dosa yang berikutnya. Nah, seperti itu saja. Terima kasih. Ya, jadi dimulai dari menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mereka itu melakukan tindakan yang tidak baik. Nah, ini yang saya bahas tadi. Intinya dari hukuman sendiri itu pun juga kan menimbulkan motivasi eksternal. Motivasinya kan dari kita, takut dihukum. Jadi tidak motivasi internal dari dirinya sendiri. Nah, di sini ini efek dari hukuman itu tadi loh yang tidak baik ke depannya. Motivasi berikutnya adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini murid melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini juga motivasi eksternal dari luar. Tadi Pak Wahyu memberikan contoh di kelas 1, contohnya ketika mereka bermain game atau pada waktu pelajaran PJOK, agar berjalan dengan efektif, Pak Wahyu memberikan iming-iming, yo yang menang dapat permen. Wah, akhirnya mereka excited, mereka mau melakukan pembelajaran tersebut, game tersebut dengan baik sampai selesai. Itu pun karena adanya imbalan. Nah, ini di sini juga merupakan motivasi eksternal, bukan motivasi kita, motivasi dari anak sendiri. Motivasinya dari kita, bukan anak. Memang aku butuh, memang aku perlu, tidak, tapi nanti aku dapat imbalan. Nah, ini di sini antara hukuman dan penghargaan itu dua sisi mata pisau yang sangat tajam ke atas dan ke bawah. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, kalau anak sudah paham tentang nilai-nilai kebajikan diri sendiri ini, murid itu melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi internal. Jadi motivasi dari dalam dirinya sendiri, paham bahwa aku ini perlu, aku ini butuh, dan aku ini harus seperti ini. Ini akan baik untukku. Tapi itu tadi, itu sangat PR sekali buat kita untuk menumbuhkan motivasi internal tersebut. Jadi kita bareng-bareng di sini untuk berusaha untuk menumbuhkan disiplin positif ke anak biar tumbuh dari motivasi internalnya, bukan motivasi eksternal dari kita. Selama ini yang kita lakukan adalah motivasinya apa sih? Eksternal ya, dari kita. Nanti ini, nanti itu, nanti dapat ini, nanti akan seperti ini. Selama ini pun saya juga masih seperti itu, tapi ternyata seperti itu tidak tepat. Memang ada kalanya kita ini bersifat memaksa. Dengan adanya paksaan itu mereka akan terbiasa. Tapi coba kita pola pikir kita, pola kita mengajar itu kita rubah untuk menumbuhkan disiplin positif ke anak itu biar tumbuh secara sendirinya dari motivasi internal, tidak motivasi eksternal. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama itu ada hukuman. Nah, konsep disiplin ini identitasnya gagal itu karena adanya hukuman. Biasanya kalau hukuman itu pasti menyakitkan, entah menyakitkan secara fisik ataupun mental. Sakit pasti ya, misal kelihatan anak melakukan kesalahan, kita hukum, entah itu hukuman fisik atau tidak, itu pasti akan ada timbul rasa sakit. Misal kita melakukannya dengan rasa fisik mungkin, itu pun tidak boleh ya sekarang ya, kasus nanti.
Lalu menyakitkan secara mental. Kalau menyakitkan secara mental mungkin kita membuat dia malu di depan teman-temannya, itu menyakitkan sekali secara mental. Yang kedua, merasa takut dengan adanya hukuman. Seperti tadi Bu Damar memberikan ancaman tadi ya, anak takut pulang belakangan, itu kan merasa jadi rasa takut, tidak nyaman dengan adanya hukuman, tidak nyaman. Engkau nak aku seperti ini, aku akan dapat hukuman seperti ini, masih berpikir lagi. Memaksa, rendah diri, dan membenci peraturan. Itulah makanya anak-anak itu ketika ada peraturan, itu mereka akan lebih ke melakukan pelanggaran, bukan untuk menaatinya. Bahkan sampai ada apa ya, meme kocak yang aturan itu untuk dilanggar. Nah ini berarti motivasinya itu belum, motivasi disiplin positifnya itu belum ada. Mereka masih menganggap bahwa disiplin itu seperti sebuah hukuman. Lanjut, ya, penghargaan. Tidak selamanya hukuman itu membuat disiplin, penghargaan pun sama. Penghargaan di sini itu juga tidak efektif ketika kita selalu memberikan penghargaan. Ketika tidak ada penghargaan, anak akan malas, anak akan tidak mau melakukan hal tersebut. Jadi bukan karena butuh, tapi karena adanya penghargaan. Lalu merusak hubungan atau iri. Contoh mungkin di kelas 1, kelas 2, atau kelas rendah biasanya. Ketika mereka melakukan sebuah disiplin positif atau mereka mendapatkan hal yang baik, ada dikasih rewardnya berupa bintang contohnya. Ketika anak yang bisa, bintang kasih tempel, bintangnya lagi kasih tempel. Nah anak yang bisa bintangnya UKI, nah saya nggak bisa, nggak ada bintangnya, itu akan menimbulkan rasa iri. Termasuk penghargaan. Apakah penghargaan itu harus berupa kita kasih imbalan? Haruskah kita kasih, contohnya tadi bintang? Tidak. Penghargaan di sini ada dalam bentuk lain. Misal ketika ada kita membuat portofolio, bukan portofolio yang terbaik saja yang kita pajang, tapi semua portofolio anak kita pajang, itu termasuk penghargaan. Nah, ketika kita membuat penghargaannya, nanti portofolio yang bagus akan kita tempel, atau kita membuat gambar terbaik akan kita pajang di kelas. Itu sebuah penghargaan bagi kita. Tapi bagi anak yang ketika anak itu tidak mendapatkan, contohnya gambarnya tidak baik atau portofolionya tidak maksimal, tidak kita pajang, apakah itu sebuah penghargaan? Jatuhnya ke hukuman Bapak Ibu. Dan juga merusak hubungan dengan antar anak. Iya, kamu yang bagus, iya punya aku jelek. Itu akhirnya akan menimbulkan insecure pada anak. Aku ini nggak bisa. Jadi kita di sini harus memperlakukan sama kepada semua anak. Mematikan kreativitas. Nah, dengan adanya seperti itu, ketika adanya penghargaan itu mereka tidak kreatif. Mau melakukan apa, tapi nunggu. Aku gelem tapi itu aku nunggu ini hadiah ya apa ya, ada rewardnya apa ya. Penghargaan menghukum. Nah ini yang masih kita terapkan. Saya itu berkali-kali matur dengan Bapak Ibu wali siswa yang saya ampuh dari semenjak saya ada di sini sampai sekarang. Itu sebenarnya saya itu tidak mau ngasih ranking, tapi Bapak Ibu wali siswa semuanya menghendaki adanya ranking. Di kelas lain adakah yang seperti itu? Ditanyakan rankingnya? Nah, di sini nih saya yang sulit sekali memberikan pemahaman itu, bahwa setiap anak itu istimewa, setiap anak itu memiliki keunikan masing-masing, tidak bisa dibandingkan. Jadi penghargaan dengan sistem ranking ini itu akan membuat jatuh mental anak. Yo, kowe saya ranking siji, aku ora iso. Itu akan terbawa terus sampai ketika dia dewasa, terbawa terus sampai ketika dia gede. Oke, kalau anak itu pinter terus nggak masalah. Nah, tapi ketika anak itu pada waktu dengan kita itu dia pinter, terus nanti dia pindah jenjang dia nggak bisa, itu juga akan turun down mentalnya. Jadi sistem ranking ini seharusnya itu tidak
tidak diadakan. Maka dari itu kalau rapot yang kurmer itu bagaimana Bu Damar? Adakah seperti itu, ada ratingnya ada? Ada di legernya ada. Oh, kalau leger kan untuk kita ya, maksudnya kalau untuk di rapotnya muncul nggak? Sepertinya ada Muncul? di catatan. Oh, di catatan. Saya belum lihat untuk apa rapot kurmer seperti apa, karena saya juga baru belajar baru kurmer di semester ini baru saja, jadi saya belum paham. Jadi saya itu menghindari sekali adanya ranking, tapi orang tua wali itu memaksa saya lawan 30 orang tua wali, ya saya kalah ya. Otomatis saya mau tidak mau saya cetakkan leger, saya tempel, tapi tidak saya tuliskan di rapotnya anak-anak, karena yaitu tadi akan menimbulkan penghukuman sebenarnya, penghargaan. Sebenarnya itu penghargaan, tapi itu juga menghukum, menjatuhkan mental anak. Yang terakhir, merampas hak anak untuk menghargai dirinya. Ya tadi seperti dalam sistem ranking ini tadi, oh anak ini pinter, si kuwi ora iso, seperti itu. Itu kan anak itu mau berkembang, tapi wis dirampas HE, sudah dijudge, sudah diarani kowe bocah ora iso. Nah itu yang sangat menjatuhkan mental anak. Jadi antara hukuman dan penghargaan itu sendiri itu sama-sama bisa menjatuhkan mental anak. Saya selalu menanamkan bahwa hukuman dan penghargaan itu adalah dua sisi mata pisau yang tajam ke atas dan ke bawah. Jadi kita bisa menggunakan hukuman atau penghargaan ini harus dengan sebijak-bijaknya. Karena ketika merasa kita memberikan hukuman tapi ternyata bisa menjatuhkan mental anak, memberikan penghargaan pun sama juga bisa menjatuhkan mental anak. Psikologisnya tidak dirasakan sekarang, tapi yang akan datang. Nah, ini konsep disiplin, identitasnya sukses. Apa itu? Yang pertama, konsekuensi. Konsekuensi ini penguatan jangka pendek. Dengan adanya beda ya, konsekuensi dengan hukuman itu beda. Kalau konsekuensi ini sudah ada kesepakatannya. Kalau hukuman kan datang dari kita. Kalau konsekuensi ada kesepakatannya. Yang kedua, adanya perlu monitoring berkelanjutan. Stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Dan dengan adanya konsekuensi ini, kita itu sudah menimbulkan motivasi intrinsik sendiri dari siswa. Jadi siswa itu kita picu untuk menyadari kesalahannya, mau konsekuensi yang seperti apa. Jadi dia yang memilih sendiri, bukan kita. Jadi lebih ke dia menemukan solusinya atas dari kesalahannya sendiri, atau dengan adanya kesepakatan tadi itu konsekuensi, bukan hukuman. Beda ya, beda tipis bedanya antara konsekuensi dengan hukuman. Lanjut. Restitusi. Nah, ini restitusi itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Teori kontrol, bahwa maksudnya dirinya itu bisa mengontrol dirinya sendiri, memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Dan di sini restitusi di sini contohnya ketika anak melakukan kesalahan dari di luar dari disiplin positif. Jadi anak kita ajak untuk ngobrol, menyadari kesalahannya sendiri, apa yang dia lakukan, lalu kita tanya apakah itu sesuai dengan kesepakatan yang ada. Kalau tidak, kamu mau ngasih solusi apa? Jadi bukan kita yang memberikan solusi, tapi anak itu memberikan solusi pada dirinya sendiri yang ditawarkan ke kita. Bu, saya seperti ini boleh tidak sih? Contoh anak berkelahi, rebutan, kancingnya botol. Nah, kesalahan itu kesalahan enggak? Kamu menyadari enggak dibuat seperti itu? Kalau anak menyadari lah, terus kamu mau bagaimana? Mau minta maaf, terus nggak minta maaf, kancingnya bisa kembali enggak? Terus mau gimana, mau jahit? Nah, berarti kan dia punya pikiran untuk memberikan solusi pada kesalahan yang sudah dia lakukan. Inilah yang disebut dengan restitusi. Bukan kita langsung, wes, jahit, itu beda. Kita yang ngasih solusi, bukan dia memberikan solusi dirinya sendiri. Seperti itu.
perbedaan konsekuensi dengan hukuman. Nah, hukuman ini yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Contohnya ya gara-gara PR kon baleni nulis PR yang 10 menyakitkan itu, capek pasti. Yang kedua, membuat anak sakit fisik ataupun hati. Ketika anak kita dalam jangka waktu lama ya, ketika anak membuat kesalahan kita hukum, itu juga menyakitkan hati. Contoh ini, anak pacaran bawa topi disendirikan. Seperti yang kita lakukan ya, cukup efektif sih ya, anak-anak mereka bawa topi semua, nanti disendirikan ya gitu ya. Tapi ketika disendirikan itu, anak itu pasti ada sakit hatinya. Itu menyerang mental mereka. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan paksaan. Jadi kan mereka disiplin karena dipaksa. Yang selanjutnya ketiga, mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Aku ini baik, kayak gitu loh. Lalu yang konsep diri yang buruk. Yang selanjutnya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan seperti yang diceritakan Pak Antalan tadi. Ketika anak itu melakukan kesalahan, tidak ada motivasi intrinsik dari dirinya sendiri untuk mengakui kesalahan tersebut, akhirnya mereka menimbulkan atau mencuatkan kembali kebohongan lain untuk menutupi kesalahannya. Jadi dia tidak berani mengakui kesalahannya sendiri. Jadi anak yang tidak bisa mengakui kesalahannya dan tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi anak tidak problem solving, lebih ke menghindar dari masalah. Nah, ini di sini titik beratnya. Anak itu kita bisa memposisikan dia untuk bisa memecahkan masalahnya sendiri. Banyak hal yang bisa kita lakukan, termasuk kepada anak balita yang di rumah. Mungkin kita punya anak balita, itu bisa kita lakukan untuk memecahkan masalahnya sendiri. Jadi bukan kita yang ngasih pemecahan masalah, tapi biarkan dia memecahkan masalahnya sendiri. Efek berkepanjangannya seperti ini Bapak Ibu. Ketika anak belajar menyembunyikan kesalahannya, mereka tidak belajar untuk menyelesaikan masalahnya, lebih mengambil tindakan porah, nantilah selesai sendiri. Kalau saya lihat semakin kesini, anak-anak zaman sekarang itu lebih ketika ada masalah mereka menghindar, nanti diselesaikan orang tuanya. Gitu nggak sih? Begitu nggak sih? Iya kan? Mereka waduh, mau diramongi karo bapak ibuku. Nah, itu menjadikan mental anak itu dari sekarang ya, dari kecil. Efeknya berkepanjangan sampai mereka dewasa. Lalu marah, rasa bersalah, dipermalukan dan tidak dihargai. Monggo. Dengan adanya hukuman ini, anak itu merasa marah, tidak dihargai. Aku ki opo-opo kok salah, opo-opo kok salah, merasanya seperti itu. Bedanya dengan konsekuensi, Pak Wahyu. Bedanya dengan konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Karena tadi sudah disepakati ya, membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Kalau konsekuensi itu hanya jangka pendek saja, saat itu saja, karena dia menyadari dengan kesalahannya sendiri. Lalu yang ketiga, anak menghargai disiplin. Mereka menyadari bahwa yang mereka lakukan itu keliru. Adanya stimulus dan tanggapan. Dengan kita memberikan stimulus, anak bisa memberikan tanggapan dan bisa menyesuaikan diri, yaitu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, memecahkan masalah. Jadi anak bisa memecahkan masalahnya sendiri. Konsep diri anak yang baik. Anak belajar mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan sementara waktu, hanya time out. Kehilangan haknya atau di sini tidak nyaman, merasa diasingkan itu hanya sementara waktu, tidak seperti hukuman. Kalau hukuman itu cukup jangka panjang. Contoh kita memberikan hukuman, mohon maaf, kalau zaman dulu kita sekolah kita ada PR kon ngosek WC. Adakah yang seperti itu? Ya, contohnya mungkin saya ya, kita nggak ngerjain PR disuruh membersihkan toilet kayak gitu. Nah, itu akan membuat merasa bersalah, dipermalukan dengan jangka panjang.
ketika teman-temannya ingat nih Ranggara PR ini ngosek WC, itu akan dibully berulang. Tapi kalau konsekuensi ini hanya dalam waktu pendek saja. Tapi dengan tidak hukuman fisik, kita tidak boleh memberikan hukuman fisik. Nah, contohnya kasus murid tidak mengerjakan PR, bedanya apa toh? Hukuman, antara hukuman konsekuensi. Kalau hukuman, guru menghukum murid berdiri di depan kelas selama pembelajaran berlangsung. Guru marah hingga murid takut, ini hukuman. Kalau konsekuensi, gurunya memberikan konsekuensi mengerjakan PR-nya saat istirahat. Dia tetap mengerjakan PR-nya, tapi nanti, atau kita beri waktu untuk menyelesaikan PR-nya. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Lanjut. Nah, kalau restitusi, bedanya restitusi itu guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya untuk membantu murid menyelesaikan masalahnya. Jadi ada masalah, kita kembalikan ke keyakinan kelas, kesepakatan kelas atau keyakinan kita sendiri, dan anak itu bisa menemukan solusinya. Lalu guru terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Jadi anak itu bisa menceritakan apa alasannya dia seperti itu, lalu bisa menemukan solusi yang dari kesalahan yang dia lakukan, dan dia pastinya mau bercerita atau bisa bercerita dengan kita dengan gampang. Tapi dengan kita memberikan stimulus, bukan kita marahi ya, tapi kita berikan stimulus. Jadi kita itu konsepnya kita dengan anak itu adalah teman. Hukuman atau konsekuensi. Nanti sini saya mau tanyakan hukuman atau konsekuensi. Coba mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman. Oke. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman semua ini malahan. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, nyopot sepatu nih. Ini saya salah ketik, tidak mengenakan, jadi kok nyeker gitu. Hukuman. Yang lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Oke. Sekarang kita main kuis. Survei membuktikan. Pertama jreng di sini. Ya betul. Yang pertama itu hukuman, yang kedua hukuman, yang ketiga juga hukuman. Mengganti kertas teman tadi konsekuensi, membersihkan tadi juga konsekuensi, terus disuruh tidak menggunakan sepatu juga hukuman, lari keliling lapangan basket ini juga hukuman. Oke, panjenengan sudah paham nih antara hukuman dan konsekuensi, walaupun bedanya tipis sekali. Lanjut, restitusi sendiri. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Gosen, bukan menurut saya. Ini menurut ahli Gosen. Intinya kita mengembalikan kepercayaan diri murid, kita kembalikan lagi ketika dia melakukan kesalahan, kita perbaiki, dia selesaikan sendiri, dan dia kembali ke dalam komunitas mereka tanpa ada rasa bersalah atau insecure.
5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Apakah kita harus menguasai ini semua? Ada kalanya kita boleh menguasai ini semua, tapi dari kelima posisi kontrol ini kita lebih ke posisi teman dan manajer. Ketika kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah atau pemantau, ini jatuhnya kita posisinya itu berada di atas siswa. Jadi kita lebih ke posisi manajer. Oke, ini adalah salah satu cuplikan video yang saya dapatkan dari modul 1.4, 5 posisi kontrol. Kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, ini kita di posisi manajer. Yang diharapkan tuh ini. Saya terlambat. Sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Nah, anak memberikan alasan. Keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama. Sekarang kamu kembali belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, inilah merdeka belajar Bapak Posisi Ibu. manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk Ya, ini yang disarankan yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. bertanggung jawab dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan sehingga murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari solusi untuk menyelesaikan. Ibu dan Bapak Guru setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Mana yang paling ideal Bapak Ibu? Terakhir, ideal untuk anak-anak yang mengerti. Iya. Pada posisi guru memeriksakan
kepada murid, memerdekakan murid. Jadi tidak mudah ya untuk menjadi seorang posisi manajer itu. Tujuannya menciptakan murid-murid mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Hebat. Ya, salam dan bahagia, selamat menerapkan. Sudahkah ada yang menerapkan posisi manajer itu? Tidak efektif. Saya sudah mencoba di kelas 5 untuk posisi manajer ini sudah saya terapkan baru beberapa kali dan itu cukup efektif. Mungkin dari kecakapan siswanya juga ya, mungkin berbeda. Nanti mungkin panjenengan bisa juga terapkan di kelas panjenengan masing-masing untuk posisi manajer ini. Ya, di sini tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Tadi dikembalikan kepada keyakinan diri atau keyakinan kelas. Mengapa bukan peraturan saja? Tadi di awal kita sudah sempat menyinggung ya, ada yang mengatakan bahwa peraturan itu dibuat untuk dilanggar ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Ini aturan, sudah ditetapkan. Lalu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini adalah peraturan, bukan keyakinan. Ketika kesepakatan atau keyakinan itu berarti hal yang disepakati bersama. Nah, ini tadi contoh gambaran salah satu mewujudkan disiplin positif di kelas, membuat keyakinan kelas. Sebenarnya ada videonya ini, nanti mungkin sedikit ya, nanti di bagian bawah Pak nanti. Ini tadi saya mencoba untuk menerapkan keyakinan atau kesepakatan dengan kelas 5. Sebenarnya sudah ada, lalu kita revisi lagi karena ada beberapa yang kita butuhkan. Lalu saya mendapatkan anak itu mengutarakan apa yang mereka inginkan yang terjadi di dalam kelas. Nah, yang terjadi di dalam kelas, lalu dari kalimat-kalimat yang mereka utarakan, dari kalimat-kalimat negatif, contohnya mereka mengatakan tidak boleh makan di kelas, Bu. Oke, kita tampung. Bu, tidak boleh lari di kelas, Bu. Masuk. Di kelas itu tidak boleh bertengkar. Tampung lagi. Nah, sudah ada banyak sekali, lalu kita ambil dari kalimat-kalimat negatif yang mengatakan tidak harus, itu kita ubah, kita perhalus bahasanya, tidak menggunakan kalimat-kalimat negatif, yaitu menggunakan kalimat positif. Ketika anak menginginkan di kelas ini ada kesepakatan tidak boleh makan di dalam kelas, kita ubah menjadi kalimatnya makan waktu istirahat. Jadi kita hindari kalimat-kalimat negatif untuk membuat kesepakatan kelas. Nah, ini apa yang dimaksud dengan restitusi tadi. Di bagian akhir video tadi, kita itu sudah melihat adanya posisi manajer yang sudah dilakukan gurunya Naren tadi, itu membuat segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, ditanya dulu kesalahannya apa, menyadari atau tidak. Yang kedua, validasi tindakan salah. Tahu nggak kamu salahnya di mana, apa kesalahanmu, divalidasi. Keyakinan kelasnya kamu langgar atau tidak. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, kembalikan lagi dengan keyakinan itu kamu melakukan kesalahan, kamu bisa memperbaikinya atau tidak, tindakanmu apa. Inilah yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Nah, restitusi ini merupakan proses menciptakan murid pada kondisi tertentu, memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Tahapannya tadi sudah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan.
Nah, menstabilkan identitas ini mengubah identitas anak dari orang yang gagal melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi tidak kita salahkan, tapi biar dia menyadari kesalahannya sendiri. Contohnya, salah itu tidak apa-apa. Contohnya itu, tidak ada manusia yang sempurna. Kita sendiri ya maksudnya, juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa selesaikan ini. Bapak atau ibu tidak cari siapa yang salah. Misal ada yang berantem, bu guru tidak cari siapa yang salah, tapi cari solusi permasalahan seperti ini. Kamu berhak merasa seperti itu. Apa kamu sedang mencari seorang teman yang baik buat dirimu sendiri, atau hal-hal yang lain yang bisa kita tanyakan ke anak tanpa kita menyalahkan dia. Kita tidak mencari kesalahannya, tapi kita stabilkan dulu identitasnya. Apa permasalahannya? Validasinya, ini validasi tindakan salah ya, yaitu bertujuan untuk murid itu mengenali kembali lagi basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Nah, ini apa toh, kenapa toh seperti itu. Nah, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Ini validasi tindakan salah. Kamu punya alasan, apa alasanmu? Nah, ini validasi tindakan salah tersebut. Boleh tetap berusaha menjaga sikap, tapi tambahan sikap lain yang baru. Lalu maukah kamu belajar pendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Contohnya biasanya anak berantem pukul-pukulan. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, ini kita kembalikan lagi validasi tindakannya dia itu, biar dia paham yang dia lakukan itu benar atau salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini dari kesalahannya tadi bisa dihubungkan dengan norma, nilai yang mendasari interaksi dengan yang lain. Nah, dari kesalahan yang dia buat tadi, kita sudah punya kesepakatan. Misal kita sudah punya kesepakatan, kita punya keyakinan. Kamu melanggar nggak toh dari keyakinan itu? Oh iya, dia paham. Pelanggarnya apa? Seperti kasus yang kemarin di posisi manajer tadi di video terakhir, dia merasa melanggar, tidak menghargai ya. Lalu nilai-nilai universal yang sudah disepakati apa, dan seterusnya. Di sini ketika kamu melakukan itu, kamu jadi orang yang seperti apa. Jadi kita kembalikan, intinya kita hanya memberikan stimulus, bukan menyalahkan. Nah, ini tadi tentang budaya positif yang bisa saya bagi ke panjenengan. Semoga kita bisa untuk menerapkan di sekolah kita masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu atas kerjasamanya untuk mendukung saya dalam kegiatan guru penggerak dalam aksi nyata ini. Mungkin sebelum saya tutup ini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada berarti di sini kita mulai untuk berkolaborasi, kita bersinergi bersama-sama untuk membudayakan budaya positif yang ada di sekolah kita. Kita coba bersama-sama, nggih. Gitu Pak, nggih. Ya, kita akan dapat dukungan dan penuh dari Bapak Kepala Sekolah tentang adanya budaya positif di sekolah kita. Itu tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
apa yang boleh dan tidak boleh yang kalian lakukan atau Bu Guru lakukan di kelas ini. Oke ya, bisa paham teman-teman semuanya? Bisa. Oke, kalian boleh menuliskan apa saja itu, nanti kalian tempelkan pada kertas plano di sebelah sini. Tulis aja, nanti tempelkan di kertas plano sebelah sini. Nanti akan kita ubah, kalimat-kalimat kalian akan menjadi lebih mudah dipahami. Kita ubah di sini nanti, lalu kita buat kesepakatan kelas bersama. Bisa mengerti semuanya? Bisa. Oke. Kita mulai ya. Mau warna apa? Boleh bebas. Oke, boleh. Oke, pink. Oke, yang orange boleh. Iya, kuning sini ya, sini masuk sini. Iya, sebentar. Apa? Ini. Oke, orange boleh. Kamu apa? Sudah, kamu orange. Kamu apa? Mau hijau. Hati-hati nanti jangan terbalik ya, nanti yang bagian di tempel itu bagian belakang ya. Kamu apa? Orange boleh. Mau apa? Kamu apa? Boleh kalian tuliskan bebas. Di situ kamu tuliskan namamu. Kamu ingin kesepakatan kelasnya seperti apa toh? Inginnya kelas ini atau aturan di kelas, bukan aturan ya, kesepakatan di kelas ini itu apa? Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di kelas ini? Silakan ditulis bebas. Boleh kok, kalian bisa mau menuliskan. Kalau teman kalian suka makan di kelas, boleh makan di kelas atau tidak boleh makan di kelas. Terus, teman-teman ada yang suka lari-lari, kamu gak bikin teman-teman ada yang lari-lari di kelas. Tidak boleh berlari dalam kelas, boleh. Boleh nulisnya boleh lebih dari satu ya. Oke, silakan ditulis. Boleh lebih dari satu. Tidak usah ditimeh dan papan. Silakan, kita akan sepakati bersama. Oh, piket, temenmu sering gak ada yang gak piket, piket atau apa? Silakan, bebas, bebas ya. Nanti kita sepakati bersama. Jika sudah, kalian tempelkan di depan pada kertas plano yang ada di sebelah kanan.
Oke, dari beberapa hal ini bisa kita sepakati, kita ubah dulu ya. Dulu lihat dulu apa saja tuh yang kalian inginkan di kelas ini. Oke, ini dari Novita. Tidak boleh main saat jam pelajaran. Oke, ada nggak yang lain? Oke. Ada nggak yang sama? Oke. Ada nggak yang sama ya? Oke, punya Novita ada sedikit berbeda nggak apa-apa. Tidak boleh bermain di dalam kelas. Boleh nggak tuh bermain di dalam kelas? Boleh apa? Istirahat. Berarti di sini biar kita mampu dan memahaminya kok tidak boleh gitu kan. Kalau tidak boleh saya kan kita sangat-sangat melarang sekali ya. Jadi kita guru bantu untuk mengubah kalimatnya. Lebih enaknya bagaimana? Oke, bermain dalam kelas boleh saat istirahat. Oke, guru tuliskan kesepakatan yang pertama ada boleh bermain di kelas saat istirahat. Berarti bisa dipahami ya, boleh bermain di kelas saat istirahat. Kalau pas jam pelajaran boleh nggak? Oke, sepakat ya? Oke, kita lihat lagi, ada lagi saling menghormati teman, tidak membedakan, tidak membuli, tidak berkata kasar. Oke, menghargai teman. Ada lagi tidak berbicara kotor. Oke. Mana lagi? Tidak boleh berantem. Ya. Oke, kita semangati dulu. Tidak boleh lari-larian. Oke, tidak boleh lari-larian. Tidak boleh teriak-teriak. Tidak boleh bertengkar. Ada lagi. Tidak boleh berbicara kotor. Oke. Di sini ada yang mengatakan tidak membeda-bedakan, tidak membuli. Nah, adakah pembulian di kelas ini? Tidak ada ya. Jadi, ada siapa yang membuli? Oh, ayo, berarti kita sepakati dulu. Di sini ada yang menghormati teman, tidak boleh membeda-bedakan, tidak boleh membuli atau perundungan. Nah, di sini kita sepakati dulu. Kenapa itu tidak boleh? Kenapa? Kenapa kalau nggak boleh? Jadi apa? Kalau dibully jadi apa? Jadi sakit hati ya. Insecure kalau kata sekarang, bahasa sekarang insecure. Ya, kita sepakati apa ini? Saling apa? Kalau tidak boleh membuli. Seperti itu saling apa habisnya? Saling menghormati dan menghargai. Kesepakatan lagi saling menghormati dan menghargai. Oke, not kita dapat yang kedua. Lalu ada lagi. Ini sudah. Ini banyak sekali nih, tidak boleh berantem. Ini ada beberapa nih teman-temanmu ada yang menuliskan tidak boleh berantem. Tidak boleh berantem ya, ini ada beberapa ini. Ada yang berkata tidak boleh berantem. Berarti kalau tidak boleh berantem itu harus apa toh? Harus apa toh? Harus apa? Tidak berantem itu berarti harus rukun. Berarti kita ubah kalimatnya. Ya tidak, makanya juga itu kesannya sepertinya kaku sekali ya. Kita ubah menjadi rukun dengan teman. Oke, kita dapat kesepakatan lagi. Rukun
dengan teman. Ya. Lagi, nah ini ada beberapa, ini sudah, urutan ini sudah. Oke, ini sudah. Ada lagi? Ada lagi, masih banyak loh ini, banyak sekali yang dituliskan di sini. Makan, tidak boleh makan di jam pelajaran, tidak boleh makan. Tidak boleh makan dan minum saat pelajaran, tidak boleh makan. Banyak sekali ini tidak boleh makan dan minum saat pelajaran. Tidak boleh makan, tapi semuanya banyak sekali yang tidak boleh makan ini. Oke, kita ubah dulu ya. Bukan tidak boleh makan, boleh makan waktu iya makan. Wah, makan dan minum ya. Kita dapat kesempatan lagi 4. Makan dan minum waktu istirahat. Karena ini banyak sekali teman-teman menuliskan tidak boleh makan. Ini sudah ada yang menghargai teman. Lalu ada lagi berlari dalam kelas. Berlari dalam kelas ini ada banyak sekali. Oke, tidak boleh lari di kelas. Tidak boleh lari-lari. Kalau lari-lari boleh gak sih? Lari-lari aja boleh gak sih? Boleh, tapi kalau di kelas waktu pelajaran bagaimana? Jadi kita ubah kalimatnya dulu ya, biar bukan tidak boleh tapi apa? Apa yuk? Apa? Berlari di lapangan. Atau kalau waktu pelajaran bagaimana? Tertib di kelas. Termasuk tertib nggak sih itu kalau lari-lari dalam kelas bukan waktunya untuk berlari-lari? Tidak. Oke, kita sepakati apa dulu ini? Tertib. Tertib di kelas. Kita dapat lagi. Banyak ini dari teman-teman. Ada lagi lari. Oke, berbicara tadi yang tidak boleh berkata kotor, tidak boleh berkata kotor, tidak boleh berkata jorok. Ini ada banyak sekali. Oke, tidak boleh berbicara kotor. Oke, tidak boleh berbicara kotor. Maksudnya bukan mengatakan hal kotor, tapi mau berkata hal yang tidak baik. Oke, berarti kalau di kelas itu harusnya bagaimana? Iya, betul. Berbicara. Oke, berbicara yang sopan. Kita dapat lagi. Ya. Ada lagi. Sudah. Kalau apa lagi? Di sini. Ini sudah. Tadi ada yang belum baca sama guru. Oh, ada ini. Memakai pakaian yang rapi. Ada ini berapa? Memakai pakaian yang rapi. Sudah kan kalimatnya positif? Sudah ya? Berarti kalau kita di kelas pakaiannya harus iya yang rapi. Boleh nggak dikeluarkan? Tidak, karena memang aturannya untuk bajunya kita masukkan. Berbeda dengan guru ya. Guru memang bajunya seperti ini, jadi tidak dimasukkan seperti seragam kalian. Paham ya? Berarti harus pakaian rapi. Pakaian rapi berarti termasuk suatunya enggak? Oke. Kita dapat lagi berpakaian rapi. Apalagi ya? Tidak boleh buang sampah. Tiket, ini ada tiket. Wah, ada beberapa banyak tiket. Berarti apa ini? Kesepakatan kita? Apa? Iya, betul. Melaksanakan. Oke, sepakat ya. Wah.
ini ada rambut laki-laki tidak boleh panjang. Oke. Kita dapat lagi satu. Ya, rambut laki-laki tidak boleh panjang. Berarti kita ubah dulu kalimatnya yuk. Tidak boleh panjang ya. Pakai apa? Rambut rapi untuk laki-laki. Berarti kalau rapi itu tidak gondrong. Oke, sepakat? Semangat, semangat ya. Ada yang mau gondrong di sini? Oke. Oke, kita sudah dapat berapa ini? 9 kesepakatan. Ada yang mau bantu guru untuk membacanya? Maju ke depan sini. Boleh? Yuk. Rafa yuk. Bantu baca guru ini yuk. Kesepakatan kita apa saja Rafa? Dibaca. Oh iya, kedua boleh. Oke, apa yang kita dapat dari ini? Kalian sudah mengutarakan ini tadi dong. Apa yang kalian inginkan di dalam kelas ini kita sepakati bersama. Guru bantu untuk tarik kesimpulan atau kita kesepakatannya apa saja. Agak sini. Nih, sampai sini, apa situ. Oke, apa ini? Kita dapat apa ini yang pertama? Yang keras, yang depan kerjanya masuk sana. Yang keras tangan nih, duduk dulu yuk. Boleh apa yang keras teman-teman ini dengar? Boleh bermain di kelas saat istirahat. Sepakat? Sepakat. Kedua Rahim. Saling menghargai. Dan Menghargai. menghormati. Sepakat ya? Sepakat. Yang ketiga ya apa lagi yuk? Rukun dengan teman. Rukun Dengan teman. Oke? Sip? Oke. Yo, Rahim. Makan dan minum saat istirahat. Makan dan minum waktu istirahat. Deal ya? Oke. Lanjut. Tertib di kelas. Termasuk nggak lari-larian dalam kelas. Nanti kesepakatannya kalian teman-teman kalian nggak boleh lari-larian dalam kelas. Berubah menjadi tertib di kelas. Setuju? Oke, lanjut. Berbicara yang sopan. Berbicara ya sopan. Maksudnya apa? Tidak boleh berkata kotor. Lanjut. Berpakaian rapi. Berpakaian rapi seperti ini. Dimasukkan pakai sabun. Sepatu lengkap tidak dilepas ya. Oke, lanjut. Melaksanakan piket. Ayo, ini janji dulu. Melaksanakan piket? Melaksanakan piket? Oke, janji ya. Deal? Oke. Lanjut. Lain? Rambut rapi untuk laki-laki. Ya, rambut rapi untuk laki-laki. Bukan berarti yang perempuan tidak rapi. Yang perempuan ya berarti yang kudu rapi tapi diikat karena pakai jilbab kan tidak terlihat. Oke, sepakat ya? Deal? Oke. Silakan duduk. Terima kasih. Rekan-rekan. Kita sudah mendapatkan kesepakatan kelas kita. Ada boleh bermain di kelas, sudah dibacakan, saling menghormati, menghargai, rukun dengan teman, makan dan minum saat istirahat, tertib di kelas, berbicara sopan, berpakaian rapi, melaksanakan piket, rambut rapi untuk laki-laki. Perempuan juga ya. Maksudnya yang laki-laki tidak boleh gondrong. Paham? Sepakat? Oke, guru akan buatkan desainnya, posternya nanti kita akan cetak, nanti kita akan datang di
di kelas dengan kesepakatan kita yang baru. Kita sudah punya kesepakatan yang lama ya. Coba bisa bacakan kesepakatan kita kelas yang lama apa enggak? Ada apa saja kesepakatan satu? Kelas tepat waktu. Perlu nggak kita tambahkan itu? Perlu. Oke, kita tambahin, tetap itu tidak kita ubah. Masuk kelas tepat waktu. Kesepakatan kedua apa? Menghargai guru dan teman. Sudah ada ya, saling menghormati dan menghargai. Kesepakatan ketiga apa? Pakaian rapi sesuai aturan sekolah. Sudah ada ya, lagi ya. Oke, kesepakatan selanjutnya apa? Jaga kebersihan kelas dan sekolah. Sudah ada apa tadi? Oke, sip. Tertib saat proses belajar mengajar. Sudah ada lagi. Sudah ada. Oke, sudah. Cara yang baik dan sopan. Oke, sudah ada tadi. Mana tadi ya berbicara sopan ya? Mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Perlu kita tambahkan itu enggak? Perlu. Oke, kita tambahkan satu lagi. Oke, sudah. Jadi kita punya berapa kesepakatan ini? Punya 11 kesepakatan. Sanggup?